Ya, kami lanjutkan, Saudara. Siapa Panglima TNI berikutnya dan isu pengaktifan kembali Wakil Panglima tadi sudah kita bahas. Masih ada Mas Bobi Rizaldi dari Komisi 1 DPR RI dan juga Mbak Koni Rakundini, pengamat militer. Mas Bobi, tadi Mbak Koni udah bilang jangan terlalu juga kita sebagai obrolan kita pagi hari ini sedikit demi sedikit menambah wawasan saya juga lah dan juga pemirsa Sapa Indonesia mengenai pertahanan Indonesia yang terus dibangun ini. Jangan terjebak pada gantiannya antar matra atau antar angkatan begitu, karena kemampuan untuk melihat ke depan pertahanan mau dibangun seperti apa dan juga kerjasamanya dengan mitra-mitra yang lain kayak Mas Bobi juga tadi sampaikan juga penting. Termasuk mungkin dengan Kementerian Pertahanan lah. Hal semacam ini kalau begitu, Mas Bobi, eh, mampu nggak Presiden dengan para pembisiknya, dengan para pembantunya kemudian menentukan siapa yang benar-benar nanti menjadi Panglima? Dari 2 atau 3 nama yang beredar misalnya sekarang, ini semua mumpuni atau tidak? Mas Bobi, menurut Anda? Secara objektif semua mumpuni. Kenapa? Betul Ya. yang disampaikan tadi oleh Bu Koni juga bahwa semuanya pertama administratif sudah bintang 4. Hmm. Lantas juga kemampuan yang mereka sudah memiliki sama-sama kemampuan. Mungkin secara subjektivitasnya itu tadi bukan dari matra mana, tapi siapa yang paling lama menjabat jadi kepala staf. Itu adalah salah satu pertimbangan juga. Hmm. Karena walaupun ya ibaratnya gini lah, kalau karate semuanya sudah sama-sama ban hitam, tapi yang satu baru setahun, yang satu udah hampir 3 tahun, ya kan Hmm. banyakkan latihan yang udah 3 tahun lah harusnya seperti Ya, itu. Tapi oke. sekali lagi itu subjektivitas. Hmm. Subjektivitas itu macam-macam pertimbangan, apakah kedekatan, apakah itu ada hal politis lainnya, tetapi secara objektif semuanya sama. Satu-satunya subjektivitas selain bergiliran itu adalah senioritas. Lama dia di organisasi tersebut. Itu salah satu pertimbangan Kenapa penting yang saya senioritas rasa. ini, Mas Bobi, menurut Anda? Ya, pertama, struktur komando pengembangan ini dia terlibat di dalamnya lebih lama. Terlibat di dalam lebih lama dan dia di level itu masuk dalam percaturan pergaulan dunia yang disampaikan Bu Koni tadi, itu juga lebih lama. Hmm. Nah, ini kan kalau misalkan dia baru masuk ya kenal-kenalan aja, dia juga baru pertama kan. Nah, jadi ini adalah salah satu pertimbangan subjektivitas. Sekali lagi saya sampaikan subjektivitas. Karena kalau subjektivitas ini kan boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau objektivitas karena ada syarat administratif itu wajib. Tidak boleh tidak dilakukan kalau soal itu. Hmm. Jadi itu Ya. paling utama. Jadi dia harus bintang 4 harus karena ada syaratnya. Oke, kalau saya menyambung yang tadi disampaikan Mbak Koni di bagian pertama sebelum kita jeda, kan sekarang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah orang Angkatan Darat. Tentu visinya mungkin lebih ke Angkatan Darat. Saya menangkapnya begitu ya Mbak Koni dan Mas Bobi. Nah, oke, kalau bisa menurut Mbak Koni Panglimanya jangan dari Angkatan Darat nih, tetapi ya mungkin dari Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Sebutlah Pak Yudo Angkatan Laut misalnya. Nah, hal semacam ini yang ini juga penting begitu, sambil melihat begini, selama ini publik, kami lah gitu suka melihat bahwa Angkatan Darat adalah matra paling senior gitu. Nah, hal semacam ini masih bisa terus dipertimbangkan atau sudah harus mulai kita tinggalkan dan benar-benar kita bisa melihat, Panglima TNI nanti adalah orang yang betul-betul menempati posisinya dengan baik. The best dari yang kita punyalah sekarang, dari nama-nama yang beredar ini, Mas Bobi. Oh ya, tadi yang disampaikan ada syarat administratif itu objektif, subjektivitas itu betul, kemampuan itu memang diperlukan mana yang lebih best of the best. Tetapi Hmm. sekali lagi karena kan kalau masalah best of the best kan saya kan bukan aksesor. Kami Ya. ini kan politisi di parlemen, jadi akan menerima siapapun yang usulan presiden. Kalau Hmm. aksesor mana yang lebih baik ya kita harus secara kredensial kita lihat syarat administratif. Kan kita tidak bisa melihat performanya. Tidak pernah ada cacat hukum, tidak pernah ada hal-hal administratif yang mengurangi poin-poin tersebut. Jadi kalau kami di parlemen aja bisa menyampaikan kalau administratifnya sudah dipenuhi semua, siapapun pilihan presiden, karena dia hanya pelaksana, presidenlah pemimpin
tertinggi di angkatan bersenjata, buat kami tidak masalah dan kami juga tidak mungkinlah mengatakan si A lebih bagus dari B atau Ya, C. Karena menurut kami jejak rekamnya semuanya mampu. oke. Kalau berkomunikasi, ini koreksi saya kalau kemudian saya kurang tepat begitu. Anggaran ada di Kementerian Pertahanan dan kemudian nanti akan ada pelaksanaan apa yang harus dilakukan, mengarahnya persis kemana, membaginya kepada angkatan-angkatan atau matra-matra, itu kan ada di Panglima TNI begitu. Nah ini kan komunikasi antara Panglima TNI dengan Kementerian Pertahanan kan harus bagus nih. Ini juga perlu terjadi atau enggak, Mbak Koni? Eh, Kembali ya, kalau kalau dirasa perlu ya harus, karena bagaimanapun pengguna anggaran itu ada di Kementerian Pertahanan. Mm-mm. Saya memang agak-agak berbeda sedikit dengan kenapa berapa lama terakhir ini saya selalu bilang bahwa pengguna anggaran sudah harus turun kepada Panglima dan Kepala Staf. Mm-mm. Karena saya melihatnya tadi banyak faktor, apakah commonality, apakah cadmium cycle, apakah interoperability, itu semua udah sangat teknis yang harusnya pengadaan procurement atau pengadaan alutsista itu datangnya dari bottom up. Nah, sekarang itu ada kecenderungan seolah-olah ini semua top down. Contohlah kita baru baca 1-2 hari ini, misalnya pengadaan pistol seharga 21 juta per piece, kita nggak tahu buat apa. Kemudian kapal frigate yang dari Italia ternyata ada tulisan dari seorang admiral pagi ini itu sudah sangat-sangat tua, 48 tahun. Jadi apa namanya modernisasi. Nah, intinya begini. Saya tadi bukan Pak Bayu sampaikan tadi agak salah sedikit, bukan saya tidak bilang bahwa harus Panglima Darat tidak bisa, bukan. Jadi begini. Menurut saya, dari sistem kita di TNI itu banyak bagusnya tentang kesenioritasan, tentang kedekatan matra, dan lain-lain. Tetapi akan ada jeleknya ketika kita sudah pada posisi politis. Tadi saya sampaikan, kalau Pak Andika maju sebagai Panglima TNI dipilih oleh Presiden, mungkin Pak Prabowo harus geser ke kementerian lain. Kenapa? Supaya tidak berbau sangat darat. Kenapa saya sampaikan demikian? Dari rapat di Unhan kemarin, kira-kira tanggal 15 sampai 18 kalau nggak salah, itu Pak Prabowo itu mengedepankan sebuah doktrin baru, doktrin negara kepulauan. Yaitu doktrinnya itu emphasizing-nya kalau saya baca sekarang more to the army atau angkatan darat. Padahal tadi kan saya buka dengan awal, seorang panglima baru ini betul-betul harus visinya visi maritime defense projection sesuai apa yang disampaikan oleh nawacitanya Pak Presiden. Kenapa saya ingatkan nawacita tadi? Jepang saja underline Shinzo Abe, Futsatsu no Umi no Majiwari tentang dua ocean. Bagaimana unggulan puisinya Prancis. Jadi seorang panglima sekarang ini betul-betul harus mengukur betul gitu. Link line-nya itu apa, kemampuannya itu apa, beyond line of sight-nya itu seperti apa gitu. Mungkin untuk angkatan udara IFF capability-nya seperti apa untuk pesawat tempur gitu kan. Jadi tadi harus paham prioritas anggaran, paham linkstra, dan begini. Jangan sampai kita tuh jadi bingung. Rakyat ada banyak bertanya. Kita beli peralatan ini, ancaman kita apa sih? Masa kita nggak tahu gitu. Jadi ketika linkstra-nya jelas, kita akan setuju. Misalnya, harus kapal induk serbu, atau kapal induk beneran gitu kan. Atau tidak perlu kapal induk, atau apa. Itu kan dilihat dari linkstra sebenarnya. Sekali lagi ketika saya bilang linkstra, itu jangan cuma lihat negara mitra satu-satu. Tapi bagaimana mereka tuh sudah beraliansi. Indonesia punya posisi berat Pak Bayu karena kita itu non-block atau non-alignment. Jadi orang lain bicara tentang kemitraan, interoperability antara mitra tadi ya, antara negara NATO, antara FPDA, antara Quad gitu kan. Kita ini sendirian. Nah karena sendirian itu kita mesti paham betul Panglima kita itu memainkan strateginya bagaimana tadi procurement harus tepat, strategi harus tepat. Dan kembali kenapa saya sarankan penggunaan anggaran jatuh juga ke Panglima TNI dan Kepala Staf. Tadi selain masalah pengadaan alutsistanya juga sebenarnya adalah menurut saya harus ada marwah panglima yang harus lebih besar gitu, karena dia mampu menggunakan anggaran. Kalau harus dirubah undang-undangnya, robah aja. Memang kenapa? Contoh Polri, saya tanyakan ya, kenapa Polri naik sampai berapa kali lipat anggarannya itu? Kenapa nggak pernah ribut? Karena Polri sejak zaman Pak Tito itu membangun kuasa pengguna anggarannya sampai sekitar 3.600-an. Jadi Polri itu Kapolri sendiri, tapi sampai Polsek paling bawah dia KPA. Nah itu yang mungkin mesti ditiru oleh barangkali Panglima baru bisa mengambil ini sebagai ide sehingga tidak ada kesalahan di salah satu efeknya langsung ke Panglima atau efeknya langsung ke Kepala Staf, tapi langsung kepada batalion kah misalnya atau kodim kah atau kodam kah gitu. Oke, jadi Mbak Koni, kalau melihat situasi sekarang di mana Pak Prabowo, Kemenhannya sebagai orang Angkatan Darat, ya Panglimanya jangan dari Angkatan Darat dan mengerti mengenai pertahanan kepulauan dan bagaimana kemudian pengembangannya dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Pak Yudo Margono dong kalau begitu. Bisa terbalik, apa Menhan yang geser? Menhan kan bisa saja kalau dari Safel geser ke kementerian lain. Itu kan juga nggak menutup kemungkinan.
Kalau Menhannya geser ke kementerian lain, nggak masalah dengan kita sekali lagi kita dukung penuh Pak Andika Perkasa. Tapi kalau sekali lagi Menhannya dari darat, kemudian Panglima darat, saya tuh agak khawatir kita geser dari tadi visinya presiden. Sekali lagi kekhawatiran saya kita bergeser dari visi presiden. Ini nggak ada urusan apapun ya. Tapi urusan betul-betul pertahanan kita yang utuh. Sesuai tadi saya bilang link strike kita udah nggak bisa ditunggu. Tadi Pak Bobi sampaikan plan Jericho itu 2015 Pak kita robah Australia merubah. Coba reaksi kita udah 2021 masih belum mampu merubah. Artinya kan 6 tahun untuk merubah TNI AU misalnya atau kemampuan tadi cyber defense kita dan cyber system kita misalnya. Itu kan lama sekali. Nah, apakah dengan panglima baru yang wawasannya lebih outward looking? Nah, ini yang paling penting. Ketika kita menjadi negara poros maritim dunia, seorang panglima itu harus punya outward looking vision. Makanya saya setuju kalau Pak Bobi bilang mesti punya wakil. Kenapa? Karena menurut saya panglima baru itu akan lebih keluar. Dia akan lebih tadi ke kawasan, ke strateginya seperti apa, bagaimana juga exercise bisa sama-sama, bukan cuma sama negara-negara NATO dan kawan-kawan, tapi juga dengan China dan lain-lain loh. Kita kan non-blok, jadi boleh dengan mana aja. Jadi dia akan lebih, panglima itu akan keluar. Tapi ke dalam, ngurusin Kogab Wilhan, ngurusin Northwest Strategic Warfare, yang semua pusing-pusing tadi itu. Ada wakilnya. Itu mungkin harus diperlukan wakil. Kalau enggak akan terlalu besar beban Panglima TNI. Dimengerti, oke. Mas Bobi, bagi kita sendiri, walaupun Pak Hadi masih November, bukan tidak mungkin ini akan segera muncul. Bang Ali Mohtar Ngabalin dari kantor staf Presiden mengatakan mungkin minggu-minggu ini sudah akan ada muncul nih wacananya dari Presiden dan diajukan ke Komisi 1. Itu bisa anytime? Atau Komisi 1 sudah tahu bahwa ini akan segera disampaikan oleh Presiden? Belum, kita kan menunggu secara formal kan ada surprise-nya dari Presiden atau surat dari Presiden bahwa memang sudah akan ada pergantian. Tetapi ini kan belum, sampai hari ini itu belum. Tapi kapanpun timingnya itu sudah diatur di dalam konstitusi kita paling lama 20 hari, bukan 30 hari. 20 hari di luar masa reses itu harus disetujuin, setuju nggak setuju itu harus bisa diangkat oleh Presiden. Dan itu saya sepakat karena tadi jabatan wakil panglima inilah momentum karena supaya wakil panglima itu kalau ada tingkatannya di dalam struktur organisasi itu kan akan lebih insight atau inward looking. Untuk onward lookingnya atau foresight untuk dia bisa berkiprah dengan dinamika regional dan internasional, memang panglima itu perlunya lebih keluar. Jadi memang ini momentum dan tadi contohnya sudah disampaikan Bu Koni, Polri aja ada Wakapolri langsung peningkatan anggarannya kan banyak sekali dan paling kita lihat paling kasat matanya aja perbandingan senjatanya saja sudah hampir 1:1, sedangkan tentara aja dari 400.000 prajurit belum 1:1. Nah ini adalah taktis-taktis dalam masalah organisasi dan kelembagaan negara, bagaimana kita akan membuat ini supaya bisa merespon cepat dinamika dan juga untuk perbaikan kepada prajurit-prajurit kita juga dan kemampuan pertahanan maksudnya. Baik, mudah-mudahan itu yang terjadi. Jadi tampaknya akan ada kecenderungan akan muncul jabatan wakil panglima sebentar lagi, berkaitan juga dengan akan terpilihnya panglima baru. Kita tunggu nama-namanya dan kita lihat tugas-tugasnya, mudah-mudahan bisa dikawal dengan baik supaya betul-betul mengarahkan kepada perbaikan dari alutsista kita terutama. Terima kasih Mbak Koni, terima kasih Mas Bobi sudah ngobrol dan memberikan wawasan kepada saya dan juga pemirsa SAP Indonesia. Kita masih harus menunggu. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Bu Koni.